الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي ألف بين قلوبهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن العظيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sesungguhnya orang-orang yang mampu memakmurkan masjid Allah, itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhirat, dan mereka senantiasa melaksanakan ibadah sholat dan mengeluarkan zakat, dan tidak ada satupun yang mereka khawatirkan, yang ditakuti, kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka itu berharap kelak mereka itu adalah bahagian orang-orang yang dapat petunjuk. Surah At-Taubah ayat 18. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang kami muliakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Berhubung pada malam hari ini guru kita yang senantiasa memberikan pencerahan kepada kita pada malam hari ini berhalangan, maka insyaallah untuk mengisi waktu ta'lim kita malam hari ini, sama-sama kita berdiskusi tentang firman Allah yang telah kami bacakan di awal tadi. Paling tidak secara garis besar yang bisa kita ambil kesimpulan dari surah At-Taubah ayat 18 adalah pilar Islam itu tegaknya dalam 3 hal. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada Rasul, yang ketiga adalah masjid. Masjid adalah suatu kata berasal daripada sajadan. Sajadan yasjudu sajadan. Masjidun adalah isim makan. Masjid tempat untuk bersujud. Maka masjid adalah tempat kita untuk bersujud, tempat kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada ketika kita sudah melakukan sujud di tempat yang semestinya kita sujud, maka secara bahasanya itu bahagian daripada masjid. Tapi masjid yang kita maksudkan tentunya adalah suatu bangunan yang khusus dibuat untuk tempat kita melaksanakan ibadah. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu rahimakumullah, keberadaan masjid di tengah-tengah umat adalah sebagai ruh daripada jiwa umat itu sendiri. Pada ketika masjid tidak ada di tengah-tengah kita, ataupun mungkin ada masjid tapi tidak bisa kita fungsikan semaksimal mungkin dan yang semestinya, maka pada ketika itu kekuatan umat akan hilang. Berfaktor terhadap, bercermin terhadap peristiwa masa lalu, di mana periode Islam selama di Makkah lebih kurang 13 tahun, umat tidak memiliki satu bangunan sebagai tempat untuk bersujud beribadah kepada Allah, yang tempat itu bisa dijadikan sebagai tempat untuk menggalang kekuatan umat untuk melaksanakan musyawarah, membicarakan perkembangan umat, membicarakan apa yang harus dilakukan untuk ke depan umat. Ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, nyaris selama 13 tahun periode Makkah,
umat tidak memiliki kekuatan yang berarti. Apakah karena tidak ada masjid? Ada masjid. Masjidil Haram ada, Ka'bah ada. Tapi sayang pada ketika itu, masjid yang begitu mulia tidak bisa dimiliki secara utuh oleh umat Islam di waktu itu. Karena kita tahu bahwa keberadaan Masjidil Haram di saat itu di bawah penguasaan orang-orang kuffar Quraisy. Maka pada ketika umat ini bertemu membicarakan apa yang hendak dilakukan ke depannya dalam perjuangan dakwah, maka tempatnya, ruhnya, ghirahnya seakan-akan hilang. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, orang tua kami rahimakumullah, pada ketika baginda Rasul yang mulia bersama sahabat-sahabat Muhajirin sampai di kota Yasrib Madinah, kota Kubah yang pertama kali Rasul buat bukan mendirikan tempat tinggalnya yang mewah, bukan membangun tempat tinggalnya yang bagus, tetapi yang pertama Rasul lakukan bersama sahabat adalah untuk membangun masjid sebagai pilar perjuangan umat. Karena dari masjid inilah munculnya ide-ide yang bagus. Dari masjid inilah umat ini akan membuat suatu program yang baik untuk masa depan umat yang tentunya yang diinginkan oleh kita bersama. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu orang tua rahimakumullah, sampai Rasul di Kubah, beliau mendirikan masjid pertama yang dibangun adalah Masjid Kubah. Bahkan di dalam Al-Quran Masjid Kubah disebut juga dengan namanya Masjid Taqwa. Kenapa dikatakan Masjid Kubah itu Masjid Taqwa? Dikarenakan masjid itu dibangun atas landasan ketakwaan. Itu artinya ada juga masjid itu dibangun bukan untuk dasar ketakwaan, tetapi untuk memecah belah umat, untuk memecah belah kekuatan umat. Inilah yang Allah ceritakan di dalam surah At-Taubah ayat 107. Allah berfirman, "Walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin." Dan di antara orang-orang yang munafik itu, kata Allah, ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana kepada orang-orang yang beriman, untuk menimbulkan kegaduhan terhadap umat, untuk memecah belah persatuan kesatuan umat. Kemudian untuk kekafiran dan untuk memecah belah orang-orang yang beriman, wa irsadan liman haraballahu wa rasuluhu min qabal, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Wal yahlifunna in aradna illal husna, mereka memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu, mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan. Mereka-mereka yang membangun masjid tadi sebagai masjid tandingan yang dibangun oleh Rasul, yakni Masjid Taqwa, Masjid Kubah, mereka buat bangunan untuk menandingi masjid Rasul yang mulia. Dengan dasar apa? Kebencian terhadap umat, supaya gaduh umat ini, supaya terbelah yang namanya persatuan umat. Tetapi pada ketika mereka berbicara, mereka katakan, kami membangun masjid ini untuk kebaikan, kata mereka. Kami hanya menghendaki kebaikan. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Wallah, demi Allah yang menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya membangun masjid untuk kebaikan. Maka pada akhirnya masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik sebagai masjid tandingan kepada Masjid Taqwa yang dibangun oleh baginda Rasul yang mulia,
Allah memerintahkan kepada Rasul dan kaum muslimin, la takum fihi abadan. Muhammad, jangan pernah sekali kau berdiri untuk sholat di masjid itu selama-lamanya. La takum fihi abadan, jangan berdiri kamu di masjid itu selamanya. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yauma ahaqqu. Ya, kemudian sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas antakuma bih, kalian berdiri di dalamnya. Makanya dengan ayat yang ke-108 surah At-Taubah, maka ada yang mengatakan Masjid Quba itu juga namanya Masjid Taqwa, karena Allah yang menjelaskan la masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang didirikan untuk ketakwaan semenjak dari awal pembangunannya. Di situ kamu lebih pantas untuk berdiri dan sholat. Pada akhirnya Rasul memerintahkan kepada sahabat-sahabat yang mulia supaya datang ke tempat masjid tandingan yang dibuat oleh orang-orang munafik dengan tujuan memecah belah umat, dengan tujuan untuk menimbulkan permusuhan. Hancurkan masjid itu, bakar masjid itu, kata Rasul. Maka itu pun dilakukan oleh sahabat-sahabat yang mulia. Maka dari itu Bapak Ibu orang tua kami rahimakumullah, siogiannya kehadiran satu masjid harus mampu untuk merekatkan di antara kita ukhuwah untuk persatuan dan kesatuan, bukan malah untuk perpecahan antara satu dengan yang lain. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian masjid adalah rumah Allah. Makanya yang penguasa Arab Saudi itu memberikan gelar kepada dirinya adalah Khodimul Haramain. Khodim, pengurus, pembantu asal katanya. Kami adalah pengurus masjid dua Haramain, kami adalah pembantu masjid Haramain. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarak wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun untuk manusia itulah Baitullah, itulah rumah Allah. Jadi masjid adalah Baitullah, rumah Allah. Maka siapa yang masuk masjid, mereka itu adalah duyufur rahmah, tamu-tamunya Allah yang Maha Pengasih. Maka oleh sebab itu, maka sepantasnya lah para tamu-tamu duyufur rahman diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Ikhwani fillah rahimakumullah, secara khusus memang sering kita mengatakan duyufur rahman itu adalah orang yang melakukan ibadah haji, melakukan ibadah umrah. Tetapi secara skala besar, siapapun yang masuk ke dalam masjid, mereka itu bahagian daripada tamu-tamunya Allah. Maka oleh sebab itu, tamu-tamu Allah harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Maka tentu ada kewajiban dan hak kita sebagai tamu harus mengikuti prosedur yang punya baik. Maka oleh sebab itu, ikhwani fillah rahimakumullah, pada ketika kita ingin jadi tamu yang baik di rumahnya Allah, menjadi tamunya Allah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah bersuci, suci tempat, suci pakaian, suci badan kita adalah sebagai salah satu usaha kita untuk masuk ke rumah Allah yang suci, dan kelak karena kita menjadi tamu Allah yang suci. Maka oleh sebab itu, ikhwani fillah rahimakumullah yang kami muliakan, ya, pada ketika kita masuk masjid, perhatikanlah kesuciannya. Kemudian yang berikutnya adalah ada tata kerama yang punya baik. Pada ketika kita masuk ke rumahnya Allah, pesan Rasul kepada kita, jangan kalian duduk, la tajalis, jangan duduk kalau masuk masjid
sehingga melaksanakan sholat 2 rakaat. Itulah yang kita kenal dengan sholat tahiyatul masjid. Sunnah hukumnya pada ketika kita masuk ke dalam masjid untuk melakukan ibadah sholat sunnah 2 rakaat tahiyah. Arti tahiyah sebagai penghormatan, sebagai takzim kita, itu adalah tempat suci baitnya Allah, maka kita harus takzim kepadanya, memuliakan bait tersebut. Maka sunnahlah hukumnya bagi kita setiap kita masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan ibadah solat sunnah 2 rakaat, dan solat sunnah 2 rakaat tersebut tidak memiliki waktu tertentu. Bahkan waktu yang tak boleh solat pun khusus tahiyatul masjid tidak berlaku baginya. Kapan kita masuk masjid, mau jam berapa, mau dalam keadaan situasi kondisi apa, kita bersuci masuk masjid, maka lakukanlah ibadah solat sunnah 2 rakaat. Masuk masjid jam 6, padahal jam 6 adalah biasa terbenamnya matahari, sebagai hal yang tidak boleh dilakukan solat, maka khusus masalah tahiyatul masjid kita diperkenankan, tidak ada larangan di dalam situasi kapanpun, asal kita masuk masjid, kita dalam keadaan suci, maka kita melaksanakan ibadah solat sunnah 2 rakaat. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian ancaman besar Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 114, "Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin." Wa man azlam, dan siapakah orang yang paling zalim, kata Allah, siapakah orang yang paling jahat, kata Allah, selain daripada mereka-mereka yang menghalang-halangi orang lain untuk masuk ke Masjidil Haram. Maka oleh sebab itu ikhwani fillah rahimakumullah, jangan dipukul rata tentang penerjemahan ayat ini. Artinya setiap orang yang dihalangi masuk masjid itu bahagian dari kezaliman. Tentu pada ketika waktunya yang wajar, situasi dan kondisinya itu memungkinkan, insya Allah inilah maksud ayat menghalang-halangi orang masuk masjid. Tapi pada ketika waktu-waktu tertentu ada sebab musababnya, bahkan awal tahun dulu, pertengahan tahun yang lalu, pernah di berbagai tempat di Nusantara masjid sampai digembok, masjid sampai ditutup dikarenakan kebijakan hal-hal yang mungkin menolakkan kerusakan yang lebih besar, maka ditutuplah masjid untuk menghindari hal-hal yang adanya. Penutupan masjid secara dasarnya memang menghalangi orang masuk masjid, akan tetapi para guru-guru kita, majelis ulama kita memberikan fatwa tentang keadaan tersebut dikarenakan hal kedoruratan, menolakkan kerusakan yang lebih besar, maka itu diperkenankan untuk dilakukan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu orang tuaku rahimakumullah, khususnya mungkin di masjid kita ini ya, yang tak pakai masker di luar ya, yang tak bawa sajadah dipersilahkan. Tujuannya apa? Enggak lain adalah untuk kemaslahatan kita bersama. Karena itu adalah sudah kebijakan yang telah kita sepakati bersama. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu orang tuaku rahimakumullah, yang dimaksud ayat adalah menghalang-halangi orang karena kebenciannya, menghalang-halangi orang tanpa ada masalah apabila masuk ke dalam masjid. Dijelaskan dalam Al-Baqarah adalah suatu hal perbuatan yang sungguh teramat zalim. Kemudian yang berikutnya, sementara orang yang mau masuk masjid itu adalah orang-orang yang ikhlas, ayyuzkaru fiha ismuh, mereka menyebut nama Allah di dalam masjid-masjidnya,
dan berusaha, ya, dan berusaha juga ada orang yang akan merobohkannya. Artinya merobohkannya termasuk orang-orang yang menghalanginya secara total. Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan akhirat, mendapatkan azab yang berat. Al-Baqarah ayat 114. Jadi Bapak Ibu orang tua kami rahimakumullah, maksud daripada orang-orang yang menghalang-halangi untuk melakukan ibadah ke masjid adalah orang-orang yang memang benci terhadap itu, memang dilarang orang masuk. Termasuk ada yang menafsirkan pada ketika Rasul hendak masuk melakukan ibadah ke masjid, tetapi dihalang-halangi sedemikian rupa oleh orang-orang kufar Quraisy. Bapak Ibu, orang-orang tua kami rahimakumullah, maka oleh sebab itu masjid adalah sebagai tempat kita untuk merajut ukhuwah. Jangan sekali-kali kita, nasihat ini kepada pribadi kami, pernah kita benci kepada masjid. Masjid tidak pernah bersalah dengan kita. Pada hakikatnya masjid tidak butuh kita, kita yang butuh dia. Masjid tak butuh kita, kita yang butuh dia. Maka oleh sebab itu ikhwani fillah rahimakumullah, orang tua kami yang kami muliakan, orang tua kami yang sangat kami hormati, pada ketika ada suatu hal permasalahan, janganlah sekali-kali kita jadikan masjid sebagai tempat yang kita benci, akhirnya kita menghindar daripadanya. Masjid tidak butuh kita, kita yang membutuhkan masjid ini. Maka insya Allah siapa-siapa yang masuk ke dalam masjid, wa man dakhalahu kana amina, aman dia, tenteram dia, insya Allah sejahtera dia, tenang hatinya dan jiwanya apabila sudah masuk masjid. Maka tanda tanya besar kepada kita pada ketika kita masuk masjid, jiwa kita tak tenang, pikiran kita gaduh, itu tanda tanya besar itu. Karena Allah yang menjanjikan wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk masjid dia akan aman, tenang jiwanya, tenteram hatinya, nyaman dia. Tapi pada ketika kita masuk masjid, kerasa kerusuk, enggak tenang dan segala macam, itu harus dipertanyakan kepada pribadi kita, kenapa ini? Maka oleh sebab itu, ikhwani fillah orang tua kami yang kami muliakan, di dalam menjaga ukhuwah ini sangat penting. Ada beberapa hal yang harus kita wanti-wanti. Yang pertama adalah menutupi aib saudara kita yang seiman. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya sama muslim, maka hal itu menjadi penghalang untuknya daripada api neraka. Kemudian yang berikutnya adalah kejahatan bagi seorang muslim apabila dengan sengaja mempermalukan saudaranya, kecuali ada hikmahnya yang diterangkan aibnya, tujuannya adalah untuk kebaikan. Ada dalam hal-hal tertentu memang aib kekurangan itu harus kita bicarakan, bukan tujuannya untuk menggunjing. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'du, bukan karena suudzon, ya, bukan, tapi dalam hal-hal tertentu untuk memberikan pelajaran, untuk memberikan kajian tarbiyah, maka itu harus. Makanya Rasulullah SAW, ya, memberikan tarbiyah kepada sahabat-sahabatnya apabila ada hal-hal yang membahayakan kepada suatu hal ikatan ukhuwah itu, Rasul akan ceritakan, itu Abu Jahal begini sifatnya, itu Abu Jahal rencananya akan seperti ini, maka menghindar dan berhati-hatilah. Oleh sebab itu ikhwani fillah rahimakumullah, ya, menutupi aib saudaranya adalah bahagian daripada salah satu untuk merekatkan ukhuwah di antara sesama kita. Kita sepakat bahwasanya kita adalah makhluk insan, manusia. Kita bukan malaikat. Karena kalau malaikat tidak ada khilafnya, tidak ada salahnya.
Maka karena kita sepakat, kita makhluk insan, maka pasti sahabat kita punya salah, kita punya kekhilafan. Maka oleh sebab itu, dikarenakan ada kekhilafan, ada kesalahan masing-masing di antara kita, maka siogianya ini kita buat ataupun kita duduk bersama untuk membicarakannya. Terkadang Bapak Ibu orang tua rahimakumullah, apa yang sudah jelas-jelas secara zahirnya kita lihat itu salah, pada hakikatnya belum tentu. Secara zahirnya kita lihat itu salah, tapi pada hakikatnya belum tentu. Ini yang Allah ceritakan kisahnya Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir di dalam surah Al-Kahfi. Zahirnya jelek, tetapi hakikatnya baik. Di mana Musa bertemu dengan Khidir, Khidir mengatakan, kamu tak mampu mengikuti perjalanan langkah hidup saya. Kamu enggak mampu mengikuti bagaimana tindakan yang akan aku lakukan. Pada ketika kamu tidak sabar mengikutinya, sebaiknya kamu jangan mengikuti langkah saya. Tapi ternyata Musa tetap bersikeras, aku mampu bersifat sabar dan siap mengikuti apa yang telah kau katakan. Ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, pantolako. Akhirnya keduanya berlalu dan berjalan hatta sehingga mereka sampai dan mendapati safinah, sebuah sampan gorokohan, dibolonginya sampan itu. Gak ada satu logika kita mengatakan ada sampan dibolongi itu perbuatan baik. Ada kereta parkir dibocori bannya, dibocori rodanya, mobil parkir dibocori rodanya, bannya. Gak ada itu mengatakan insya Allah itu baik kali wah itu. Kenapa baik? Dibocorinya kereta orang itu sampai kempes. Pasti kita mengatakan jelek kali yang kau buat, zolim kamu ini. Inilah yang dilihat Nabi Musa alaihissalam. Zolim kamu bocori sampan orang itu. Tapi Khidir lagi mengingatkan, sudah kubilang dari awal kau tak mampu mengikutinya. Kemudian mereka melanjutkan lagi apa yang terjadi, sehingga mereka bertemu dengan gulaman, seorang anak kecil yang lagi bermain-main. Faqatalahu, maka Khidir pun mencekikkannya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati anak itu. Lagi-lagi Musa protes, zolim, dosa besar, membunuh, menghilangkan jiwa orang yang tak bersalah. Karena Musa melihat secara zahirnya. Yang terakhir rumah yang rewot. Rumah yang rewot dihancurkan rumah itu lagi. Secara zahirnya itu tidak baik. Akan tetapi pada ketika mereka itu, antara dua sahabat yang berjalan tadi, duduk bersama untuk tabayun antara satu dengan yang lain. Kenapa dibolongi sampan itu? Kenapa anak kecil yang tak berdosa kamu bunuh? Dan rumah itu kau hancurkan, kemudian kau bangun lagi. Diceritakan apa hakikat di balik itu semua. Ternyata Nabi Musa setuju 100% terhadap apa yang dilakukan oleh saudaranya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu rahimakumullah, terkadang secara zahirnya kita lihat salah, tapi pada ketika kita duduk bersama, insya Allah akan kita temukan kenapa itu semua terjadi. Maka langkah pentingnya di sini menjaga ukhuwah. Masjid adalah berkat kita. Maka siapa yang masuk ke dalam masjid, insya Allah damai, tenang, tenteram. Itu janji Allah. Maka pada ketika kita masuk masjid, pikiran tidak nyaman, kerusak dan segala macam, itu harus kita pertanyakan. Kenapa saya masuk masjid? Gak nyaman rasaku yang duduk ini. Kenapa saya masuk masjid? Tidak begitu tenteram rasanya. Berarti bukan masjidnya yang bermasalah Bapak Ibu, mungkin kitanya ada masalah dengan itu. Karena jaminan Allah itu pasti jaminan Allah itu, siapa yang masuk ke dalam masjid maka dia aman, tenteram, nyaman di dalamnya. Maka oleh sebab itu, sekali lagi tentunya saling menasihati, saling mengingatkan kita berdua kita malam hari ini, jangan dijadikan masjid sebagai musuh kita.
karena masjid tak pernah membutuhkan kita, kita yang butuh terhadap masjid ini. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah adalah cara kita menjaga ukhuwah itu, memaafkan saudara kita yang seiman. Rasul SAW bersabda, "Taftahu abwabal jannah yaumal isnain." Pintu-pintu surga dibuka pada hari Isnin, dan juga wa yaumul khamis, hari Kamis. Fayaghfaru likulli 'abdin la yusyrik billahi syai'a. Ampunan ilahi dilimpahkan kepada setiap hamba-hambanya yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi syahda'u. Illa rajulan, kecuali seorang laki-laki yang menyimpan dendam kepada saudaranya. Tentang mereka dikatakan tunggu, ya, tunggu. Itu yang dikatakan kepada mereka sampai mereka berbaikan. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya ayah bunda kami, setiap hari Senin dan hari Kamis dibukakan pintu surga, dan ampunan Allah sungguh teramat luas bagi hamba-hambanya, kecuali kepada orang yang memiliki rasa dendam kepada saudaranya. Inilah yang tak dapat ampunan Allah itu. Sayang ibadah kita, sayang tilawah kita, pada ketika dengan jiran tetangga kita pun belum ada perbaikan antara satu dengan yang lain. Apakah harus kita biarkan sampai kapan kita yang saling tidak cakapan umpama? Sampai kapan kita bertahan seperti itu? Sementara kita sujud, baca Quran, melakukan ibadah yang lain. Terhalang ibadah kita itu ayah bunda untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan permasalahan mungkin maaf karena keegoan kita masing-masing antara satu dengan saudara kita yang lain. Makanya dijelaskan di situ adalah ya, anziru. Tunggu dulu sebentar. Kecuali mereka-mereka yang sudah melakukan perbaikan antara satu dengan yang lainnya. Inilah pentingnya ukhuwah itu. Maka Rasul mengatakan dalam hadisnya, la yahillul muslim, tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak mencakapi saudaranya selama 3 hari lamanya. Pertanyaannya, kalau ada masalah dengan teman sahabat kita, dengan jiran tetangga kita, jangan-jangan sudah berpekan-pekan, jangan-jangan sudah berbulan bertahun. Sampai kapan kita bertahan terus-menerus? Sementara kata Rasul, tak halal bagi kalian tidak cakap kepada saudaranya lebih daripada 3 hari. Mudah-mudahan insyaallah menggugah sebagai ukhuwah yang luar biasa di antara sama kita. Masjid adalah tempat kita bersama. Masjid adalah tempat kita untuk membentuk sosial yang baik di antara sama kita. Karena Rasul pun memfungsikan masjid itu bukan sekedar untuk ibadah kepada Allah sebagai rutinitas untuk sholat, tidak, tetapi masjid di zaman Rasul adalah multifungsi, termasuk melakukan musyawarah untuk umat, bahkan membicarakan strategi perang jihad yang harus dilakukan umat tidak luput dibicarakan di dalam masjid yang dibangun oleh baginda Rasul yang mulia. Bapak Ibu orang-orang tua kami rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, salah satu usaha kita adalah berbaik sangka sesama muslim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka. Karena prasangka itu kata Allah kebanyakan adalah dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'do. Jangan saling memata-matai, jangan saling mencari-cari kesalahan antara satu dengan yang lain. Karena kita tadi di awal sudah sepakat, kita bukan malaikat, kita makhluk insan. Insan tempatnya khilaf dan salah. Insan tempatnya adalah kehilapan dan kesalahan. Maka oleh sebab itu jangan dicari-cari kesalahannya,
jangan diungkit-ungkit kekhilafannya, karena semua kita insya Allah punya khilaf dan salah. Bapak Ibu orang tua rahimakumullah, sering orang membuat perumpamaan, apabila kita berada dalam satu masjid, mengurus dalam satu masjid, memang hanya keikhlasanlah yang dicari. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan orang-orang pengikut Muhammad itu adalah tegas terhadap kekufuran, ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara sama mereka. Tarakum ruk'an sujjadan yabtaguna, ya, mereka sama-sama ruku, mereka sama-sama sujud. Tujuannya satu, yabtaguna min fadlillah, mencari ridwan Allah, waridwana, dan keridwannya. Jadi apa istilah orang-orang tua dulu, ya, upat puji kata orang kampung. Memang itulah yang kita dapatkan pada ketika kita sudah berkomitmen untuk jadi khodimnya masjid, ya. Raja Arab Saudi mengatakan mereka adalah khodimul haramain, pengurus dua masjid. Pada ketika kita sudah ikhlas menjadi khodim, menjadi pengurusnya masjid, maka yang kita dapatkan, yang kita cari hanya satu, min fadlillahi wa ridwan. Fadli, kemuliaan, karunia Allah dan keridwan Allah. Masalah yang lain-lainnya itu memang sudah seyogianya. Nabi besar Muhammad SAW yang mulia, makhluk Allah satu-satunya yang terbaik, akhlaknya Allah yang memuji. Innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad itu memiliki akhlak yang tinggi, yang mulia, Allah yang memuji. Pertanyaannya, apakah semua orang Quraisy suka dengan Muhammad? Tidak. Adakah orang yang benci dengan Muhammad? Banyak. Adakah orang yang menghinakan, bahkan ingin membunuhnya? Ada. Sampai dia diusir dari tempat tinggalnya, sampai dia dipersekusi, hendak dibunuh oleh orang-orang kufar Quraisy. Padahal beliau adalah makhluk Allah terbaik dan termulia. Lantas kita siapa? Oleh sebab itu Bapak Ibu orang tua rahimakumullah, tidak harus semua orang sepakat dengan kita, tidak harus semua orang setuju dengan kita, karena memang kita adalah tempatnya khilaf dan salah. Sedangkan Rasul yang mulia, yang telah Allah jamin kebaikannya, kemuliaannya, tetap masih ada orang yang tidak sepakat dengan dirinya. Maka oleh sebab itu insya Allah Bapak Ibu rahimakumullah, ya, masjid adalah tempat ukhuwah kita, tempat merekat di antara kita. Maka apabila ada permasalahan kita, sekali lagi pesan kepada pribadi kami, jangan sekali-kali menghindar dari masjid, karena masjid bukan butuh kita, kita yang butuh untuk masjid. Mudah-mudahan manfaat. Afwan minkum, mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Insya Allah senantiasa kita datang memakmurkan masjid kita ini dalam kondisi apapun insya Allah, dan insya Allah kita dapat keberkahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una bi faqina wa faqina wa qarabatin lana. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa barik alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.